warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab baru 500 orang Bu Ratna. Yang hadir sepertinya 100.000. Nah, kita coba ulang lagi ya, biar 100.000-nya menjawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 19 Depok, Bapak Kakak Kadis Sumatera MPD beserta jajaran Pak, yang saya hormati tim dari Wahana Inklusif Indonesia, ada Ibu Dominati. Terima kasih Ibu atas kesediaan hadir, dan Ibu Ratna beserta dengan tim jutaan ini. Pak Nono izin ya, serta yang senantiasa saya banggakan Bapak Ibu staf pengajar SMP Negeri 19 Depok. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hari Selasa ya Bapak Ibu, tepat di awal Agustus. Kalau saya hafalnya itu saja Pak, tepat di awal Agustus. Karena kenapa saya hafal? Gajian ya Pak ya. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Tentunya dalam rangka thalabul ilmi ya Bapak Ibu ya, sama-sama menuntut ilmu untuk memperbaiki diri agar kita terus menebar manfaat. Kalau tadi meminjam bahasanya kata-kata. Salawat dan salam juga tak lupa kita nanti mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini hari pertama dari rencana beberapa hari ya Bu, yang akan dibuat 2 gelombang kegiatan pelatihan inklusif yang diselenggarakan oleh Wahana Inklusif Indonesia untuk SMP Negeri 19 Depok. Sebelumnya saya selaku wakil dari Dinas Pendidikan Kota Depok memohon maaf. Seyogianya yang membuka kegiatan ini adalah Kepala Seksi Kelembagaan Bapak Baharudin SPD, tetapi sampai dengan sekarang beliau masih rapat dengan Bu Kadis. Jadi tadi bagi-bagi tugas Bapak Ibu ya, saya disuruh duluan ke sini, insya Allah beliau akan menyusul kita, bergabung dengan kita. Bapak Ibu, perkenalkan diri, saya memang pengawas baru Pak ya. Saya malah nggak hafal Pak, kalau Pak Kakak itu setiap saya ketemu Pak Kakak itu luar biasa hafal ini hari keberapa beliau bertugas di sini. Selalu disebut jumlah harinya. Kalau saya nggak pernah hitung Pak, bahkan lupa ya. Jadi kurang lebihnya sudah setahun lebih ya, setahun setengah ya saya menjabat menjadi pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok untuk jenjang SMP. Saya Juni 2022 Januari Pak. Oh Januari 26 Januari. Oke. Kemudian diberi tambahan amanah menjadi pengawas inklusif untuk lingkungan SMP di Dinas Pendidikan Kota Depok. Bapak Ibu, mungkin perjalanan inklusi di SMP Negeri 19 ini sudah lebih dahulu daripada karir saya ya. Ini kalau saya tidak salah ingat dari tahun 2000 berapa? 13 ya, betul Bapak Ibu, ini luar biasa. Sejalan dengan Perwal nomor 50 tahun 2013. Jadi sebenarnya ini sudah perjalanan ke-10. Kalau diibaratkan anak udah usia kelas 4 nih Pak, udah besar gitu ya. Aku nggak mau menjelang akil balik, betul Pak. Artinya 10 tahun sebagai sekolah inklusif, saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini sudah memiliki ilmu yang juga banyak ya dalam menghadapi disabilitas tadi. Saya
bahasanya terkagum-kagum gitu dengan Pak Katak yang menyampaikan bahwa yes, benar, yang namanya peserta didik itu tanpa ada diskriminasi. Ya Bapak Ibu ya. Atau tadi kalimat indahnya, tidak ada produk online yang gagal. Ini sebuah wacana yang saya pikir sebagai gerbang indahnya kita menerima semua siswa. Ya Bapak Ibu. Belum lama kita terhenyak dengan kehadiran Putri Aryani. Setuju ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Ananda Putri langsung mencuat internasional. Kita terhenyak bahwa mungkin selama ini di luar sana Pak, bukan di SMP 19, stigma tunanetra tidak jauh dari tukang pijit gitu ya Bapak Ibu ya. Stigma tunanetra tidak jauh dari betul, saya langsung dikasih yes, itu banyak stigma demikian. Kemudian muncullah Putri Aryani yang membuka mata kita semua, meskipun dengan kondisi yang demikian, ternyata prestasi itu bisa. Ini yang tadi dikatakan oleh Pak Katak, tidak ada produk Tuhan yang gagal. Setuju ya Bapak Ibu? Kita di sini sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan. Kita sudah memilih ini jalan kita. Begitu ya Bapak Ibu kan, setiap manusia itu punya 24 jam adil oleh Tuhan diberikan. Tetapi cara menghabiskannya tergantung kepada setiap individu itu, setiap manusia. Ada yang tidak usah disebutkan ABC, tetapi kita melihat diri kita. 24 jam itu kita habiskan untuk mengabdikan diri kita di dunia pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. 24 jam yang diberikan oleh Tuhan itu kita jadikan sebagai apa? Jalan kita bagaimana meraih tiket surganya, gitu ya Bapak Ibu. Pastinya kita diberi tantangan. Dan salah satunya dari salah banyaknya salah satunya adalah begitu indahnya Tuhan memberikan kita berbagai macam siswa. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ada yang pinter, alhamdulillah, senang ya Pak ngajar anak-anak yang pinter. Kita baru ngomong segini dia langsung paham, wah itu senang banget. Tetapi apakah itu ukuran keberhasilan kita? Ya, belum tentu ya Bapak Ibu ya. Dia pinter dari sananya, bukan karena kita. Kemudian ada anak-anak yang segala macam jenisnya. Kalau di IKM ini kita sudah mengenal diferensiasi, benar ya Bapak Ibu. Diferensiasi termasuk di dalamnya adalah kemampuan siswa yang juga berlatar belakang kemampuan IQ mungkin ya yang berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, atau juga ada anak yang kalau kita ngomong harus 10 kali, gitu ya. Tetapi saya bersyukur dengan adanya kurikulum merdeka ini adalah bagian-bagian yang juga akan kita fasilitasi. Bukan hanya guru itu milik anak-anak yang pintar, tetapi kita dituntut untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada semua jenis peserta didik dengan beraneka ragam keadaan dan kebutuhannya serta karakteristiknya ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sebenarnya kenapa kemudian wahana jatuh ke sini gitu ya Bapak Ibu. Sementara SMP 19 ini sudah 10 tahun dalam perjalanannya menjadi sekolah penyelenggara inklusif. Kalau sedikit saya bicara tentang kisahnya ya Bu Ratna, bahwa penunjukan wahana inklusif Indonesia sebagai mitra dari Dinas Pendidikan Kota Depok pun baru dimulai bulan Mei kemarin Pak. Tanda tangan MOU itu baru bulan Mei. Kita juga tidak tanpa sebab menunjuk wahana inklusif sebagai mitra kami. Bermula dari keyakinan bahwa 3 sekolah model yang sudah ada ini harus segera dihidupkan kembali, harus segera diselaraskan. Mungkin kalau kemarin masih terlihat sendiri-sendiri, gitu ya.
antara SMP 8, SMP 18, dan SMP 19. Maka kemudian kami melakukan monitoring dan evaluasi, mengukur apa sebabnya. Nah, kemudian dari hasil evaluasi tersebut, kami bisa mendapatkan kesimpulan kita mencoba memperbaiki sistem dengan menghadirkan mitra baru. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kenapa wahana inklusif yang sebelumnya bukan wahana inklusif, pasti ya demikian. Ini adalah hasil dari evaluasi kami yang berharap perjalanan ini semakin jauh lebih baik. Kemudian ketika wahana inklusif Indonesia ini siap mendampingi kami pun dari sisi Dinas Pendidikan pun berbenah. Karena sejujurnya Pak, untuk terbukanya ilmu tentang pendidikan inklusif ini bagi Dinas Pendidikan Kota Depok sambil jalan, ibarat bayi baru lahir, baru melek gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang harus sama-sama kita pelajari. Hal yang tadi sama-sama belajar yang benar. Jadi hal yang kami perbaiki adalah penyelenggaraan model sekolah inklusif ini. Yang pertama akan di SK-kan. Insya Allah hari ini SK-nya dibawa sama Pak Barudin ini, mudah-mudahan OTW ya. Kemudian juga kita pasti bicara support system ya Pak, kalau ini artinya apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu atau why? Kenapa nih Bapak Ibu harus dilatih? Mendapatkan pelatihan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, ini kan juga yang harus sama-sama kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau berdasarkan rencana program dari Dinas Pendidikan Kota Depok, kita akan memperbanyak secara kuantitas terhadap sekolah model penyelenggaraan inklusif dalam rangka percepatan amanah payroll tadi Pak. Ini sudah 10 tahun tapi sepertinya belum ada gaungnya. Jadi untuk dan Perda nomor 14 tahun 2021. Jadi kita akan meningkatkan jumlah sekolah model penyelenggara inklusi yang awalnya 3 sekolah, insya Allah di tahun ini menjadi 6 sekolah. Kemudian mudah-mudahan di tahun depan pun akan kita tambahkan lagi. Kemudian harapannya apa? Semakin banyak sekolah model di Kota Depok, maka yang tadi disampaikan Pak Tata bahwa setiap satuan pendidikan mampu menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi, itu menjadi terwujud. Begitu ya Bapak Ibu. Satu sisi lagi dari program Dinas Pendidikan Kota Depok juga adanya pelatihan secara individual kepada guru. Mungkin sudah ada beberapa guru dari beberapa sekolah karena kuantitasnya juga terbatas ya Bapak Ibu. Jadi tiap tahun tidak langsung banyak gitu ya, kita coba diratakan gitu ya. Pelatihan bersama wahana juga yang kita minta untuk menjadi tim pelatihnya ya. Ini sudah tahun kedua ya Ibu Rasa mengikuti itu, di mana harapannya adalah ketika semua sekolah wajib menerima siswa berkebutuhan khusus, maka sekolah tersebut pun mampu bagaimana cara menanganinya. Jadi nggak cuma sekedar terima, tapi kita nggak tahu mau diapain. Nah, itu kan juga mungkin salah satu bentuk kezoliman ya Pak ya. Sudah diterima tetapi kemudian kita tidak punya ilmunya. Maka Dinas Pendidikan melatih tadi guru-guru SMP Sekota Depok, dan bukan hanya guru BK. Jadi perlahan tapi pasti stigma bahwa inklusi itu miliknya guru BK akan terkikis dan terhapuskan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka dari itu pelatihan inklusif ini diikuti oleh 100% guru dan tenaga administratif dari satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai model. Begitu ya Bapak Ibu. Kenapa 2 kali gelombang? Itu masalah teknis ya. Mungkin kan tidak langsung kita ikutkan semua karena pastinya anak-anak juga akan terbengkalai kan ya.
Nah, akhirnya kita akan membuatnya 2 kali gelombang. Tetapi targetnya adalah 100% guru dan tenaga administratif ini mengikuti pelatihan inklusif. Kenapa harus 100%? Karena letak tanggung jawab untuk pendidikan inklusif ini bukan hanya milik segelintir guru, tetapi semua. Jadi nanti bersama dengan tim Wahana Inklusif Indonesia akan dijelaskan model penyelenggaraan inklusif itu sebenarnya seperti apa. Ya, kemudian Bapak Ibu yang sedikit juga saya tambahkan adalah program pendampingan ini terbiayai oleh APBD. Ya, jadi Bapak Ibu, dana kegiatan ini dibayarkan oleh dana APBD dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang langsung diberikan kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan ini dengan tidak mungkin tanpa RAB. Semuanya terencana dan rencana program kita adalah pendampingan ini mudah-mudahan berjalan di 2 tahun Pak. Di tahun pertama akan ada pelatihan seperti ini, targetnya semua menguasai, semua sudah tahu. Nanti bersama Ibu Atik yang luar biasa, Bapak Ibu belajar bagaimana mengidentifikasi, mengassessment, kemudian melakukan membuat profil dan sampai memodifikasi kurikulum gitu ya Bapak Ibu ya di kelas. Pelatihan ini kita habiskan di tahun ini dan insya Allah tahun depan proses pendampingan. Jadi Wahana mendampingi SMP 19 sampai sudah siap mandiri. Maka kemudian SMP 19 ini kita nyatakan sekolah model penyelenggara inklusi yang menjadi laboratorium bagi sekolah sekitar tentang bagaimana penyelenggaraan inklusif itu. Jadi punya tanggung jawab amanah. Karena 19 yang dipilih diberikan ilmunya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan menjadi laboratorium bagi lingkungan sekitar. Karena ilmu ini harus kita bagikan. Sayangnya memang uangnya terbatas dari APBD. Kalau bisa Mas 34 semuanya kita angkut, tapi kan tidak mungkin. Jadi prinsip berbaginya yang kita kuatkan, begitu ya Bapak Ibu. Nanti di tahun ketiga ya insya Allah kita mencari sekolah lain, yang 3 sekolah lain, untuk dibidik sama seperti ini. Nah itu Pak. Jadi sebagai contoh atau namanya model yang Bapak Ibu ya, ini pasti punya amanah yang lebih berat daripada sekolah yang di luar sana. Sehingga harapannya pelatihan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan sebuah apresiasi dari dinas menunjuk SMP 19 kita bersama-sama menyelaraskan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan ini bukan lagi diskriminasi hanya untuk siswa tertentu. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti juga kalau Pak Bahrudin bersedia hadir ke kita. Oke, ini ada. Oke, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pelatihan pendidikan inklusif di SMP Negeri 19 Depok resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberikan kelancaran, memberikan kemudahan, menuntun kita semua Bapak Ibu mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa terus menjadikan kita orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri pembicaraan topik politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Adi Irma yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan pendidikan inklusif untuk SMP Negeri 19. Untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, mari kita akhiri pembukaan pelatihan untuk sekolah terkait pendidikan inklusif dengan membaca hafalan bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.